dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, namun kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sesuai dengan anjuran PGI, MA, dan pemerintah, dengan tujuan memutus penyebaran virus corona. Mari kita bangkit dan berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 3, kita pujikan bait 1 dan 4, kami puji dengan riang. Pada saat ini kita bersama-sama memasuki suasana dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Untuk itu marilah jemaat kita masuk dalam ibadat dan kita menyatukan hati menghadap Tuhan. Dan hendaklah di dalam hati kita mengucap demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita bersama-sama menyatukan hati, menyerahkan diri ke hadirat Tuhan di dalam suasana ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, dan sekaligus dalam pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan melalui doa bersama. Mari kita menyerahkan diri menghadap Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami datang sujud ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur segala berkat telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sungguh nyata penyertaan-Mu dalam kehidupan ini, hingga saat ini kami dapat kembali berbakti, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami dapat membangun ibadat dalam kerangka hari raya kenaikan Tuhan Yesus bersamaan dengan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua. Engkau yang telah menampakkan diri kepada para murid, kini pula Engkau juga hadir di tengah-tengah kami untuk menyiapkan kami semua dan juga memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan diri dan mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami,
Segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Bapa mau mengampuni kami semuanya. Dengan demikian kami dapat berbakti dengan kekudusan diri, karena Tuhan telah menyucikan kami semua. Inilah Bapa doa permohonan dan penyerahan kami. Kami serahkan ibadat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan sebagai berita anugerah yang kita dengar bersama melalui Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Tuhan bersabda demikian. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 453 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan pula hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta, sehingga Bapak Pendeta boleh berbicara karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem dan segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu terus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tadi baru saja mendengarkan sabda Tuhan melalui Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dan di dalam perenungan ini, di dalam suasana pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, di hari kenaikan Tuhan Yesus, tema di dalam perenungan menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, panggilan menjadi saksi Tuhan Yesus merupakan kesukacitaan bagi setiap orang yang telah menerima, percaya, dan yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab melalui panggilan tersebut, kita merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dan sekaligus berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kita semuanya. Sebagaimana di dalam bacaan kita tadi, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-52, Tuhan bersabda demikian, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apa yang telah diterimanya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus membekas di hati dan pikiran mereka. Kebahagiaan yang mereka terima, mereka wujudkan dalam kehidupannya selaku murid-murid Tuhan Yesus. Ini menjadi modal para murid di dalam mewujud nyatakan kehadirannya untuk bersaksi tentang iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu berkarya di tengah-tengah umat miliknya. Dan itu juga yang telah disaksikan oleh para murid pada waktu mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus melayani banyak orang. Hal tersebut bisa terjadi setelah para murid dibukakan pengertian mereka semua dari peristiwa ke peristiwa yang terjadi, bahkan melalui peristiwa penampakan kepada para murid semakin memperjelas pemahaman pengertian para murid tentang kehadiran Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka.
pada akhirnya di dalam perjalanan hidup dan pelayanan sebagai seorang murid, mereka menjadi mengerti apa yang seharusnya dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya sebagaimana terungkap di dalam bacaan kita tadi, di ayat yang ke-47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Pesan yang demikian nyata ini dipahami oleh para murid, yang pada akhirnya para murid pun menindaklanjuti apa yang harus dikerjakan sebagai saksi Tuhan Yesus. Tindakan seperti di atas ketika ia dengan sukacita menjalankan panggilannya, maka itu merupakan wujud kesaksian umat Tuhan terhadap sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesaksian ada pemahaman bahwa kesaksian bersifat ke dalam dan juga kesaksian bersifat keluar. Nah, di dalam perenungan ini saya ingin mengajak menghayati kesaksian bersifat ke dalam. Artinya, seseorang dapat menghayati iman percayanya, dan di dalam penghayatan iman percaya itu, ia menerapkan dalam pola hidup mereka sehari-hari sebagai seorang yang beriman, dan juga di tengah-tengah komunitas iman, di tengah-tengah persekutuan yang pada akhirnya itu berdampak bagi kehidupan di sekitarnya. Dengan kata lain, bahwa melalui penghayatan iman, seseorang yang sudah percaya dan menghayati akan panggilannya sebagai seorang saksi, maka apa yang diimaninya itu diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat orang lain menjadi paham bahwa itu bukti dari iman percayanya kepada yang diyakininya, yang dalam hal ini yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang bersifat keluar di era sekarang ini tentu perlu kehati-hatian, sebab ketika kesaksian bersifat keluar, maka seseorang mewartakan kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, supaya mereka pada akhirnya menerima Kristus di kehidupannya. Nah, di dalam perenungan ini di bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan, yang secara rutin diadakan setiap tahun, dibuka di awal yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan berjalan dalam program selama 1 bulan ke depan. Namun di suasana COVID-19 ini tentu tidak sesederhana itu di dalam melaksanakan kegiatan kesaksian dan pelayanan secara real. Tetapi kita bisa mencontoh dalam pemahaman kesaksian bersifat ke dalam tadi, melalui praktek hidup yang kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, bagaimana pada akhirnya kita bisa bersaksi terhadap sekitar kita. Kesaksian yang terwujud dalam keteladanan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka ini menjadi langkah awal kita dalam kesaksian, bukan berdiam diri, tetapi mewujud nyatakan penghayatan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menindaklanjuti terhadap
sesama kita di sekitar kita. Melalui pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, yang biasanya kita bisa melakukan berbagai aktivitas secara umum, sebagai contoh melalui peristiwa penanaman tanaman penghijauan, atau mungkin penaburan benih ikan di sungai-sungai yang tidak tercemar oleh karena berbagai insektisida, mengadakan perkunjungan ke tempat-tempat yang perlu kita kunjungi, maka saat ini di suasana COVID-19 ini justru kita akan mencari cara bagaimana pada akhirnya sesama kita merasakan kehadiran Tuhan. Gereja melalui aksi sosialnya ingin sedikit meringankan beban sesama kita. Mungkin nilainya tidak berharga menurut kita yang menerima, tetapi itulah bagian dari buah cinta kasih. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ikut merasakan bagaimana sesama kita pun juga ada hal yang perlu kita sedikit bantu. Tentunya di dalam hal ini, melalui berbagai kegiatan yang boleh kita kembangkan aktivitas kita, maka mari kita belajar dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan melalui peristiwa-peristiwa pelayanannya, sehingga kehidupan kita pun menjadi berarti bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi saudara-saudara. Kita bersama-sama bernyanyi menyambut perenungan kita dengan pujian Kidung Jemaat 424, bait pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit dan berdiri, dan dalam persekutuan dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita akan mengaku iman kita. Kita ucapkan dengan bersuara iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, para muda, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sudah semestinya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan yang sudah disiapkan di keluarga masing-masing dalam rangka kita membangun ibadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan dalam rangka pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Hendaknya kita juga mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari di dalam kita membangun keibadah pada saat ini untuk menghimpun persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama dengan kita menghimpun persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama satu hati di dalam doa syukur dan doa syafaat, sekaligus nanti kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah naik ke surga, Engkau pun tetap mengasihi kami. Engkau yang senantiasa pelihara kami, maka Engkau jugalah yang memperlengkapi kami, untuk akhirnya kehidupan kami menjadi berarti bagi sesama kami. Melalui pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini, di suasana kenaikan Tuhan Yesus, maka kami memohon kepadamu, biarlah sabda Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi semakin mengerti apa yang seharusnya kami perbuat dalam kehidupan kami, agar menjadi berarti bagi sesama kami dan menjadi berkat. Melalui firman-Mu pada saat ini, membuka wacana kami, untuk akhirnya kami menata kembali apa yang seharusnya kami lakukan bagi sesama kami, sebagai wujud kesaksian kami
di tengah-tengah jemaat ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, dengan banyak hal yang bisa kami lakukan, maka sempurnakanlah semuanya itu, agar semua berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Melalui berbagai kegiatan, yang salah satunya melalui aksi sosial, dan ataupun kami melakukan tindakan-tindakan secara pribadi yang juga ingin meringankan beban sesama kami, biarlah semuanya itu kami lakukan dalam ketulusan hati yang pada akhirnya membawa berkat. Jika saat ini kami mengaturkan persembahan, itu semua adalah karena berkat Tuhan terhadap kami. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga persembahan kami menjadi berkenan di hadirat-Mu dan pada akhirnya membawa sukacita dalam pengembangan pelayanan gerejawi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah melalui aktivitas kami pribadi-pribadi, kehidupan kami menjadi lebih bermakna dan menjadi berkat bagi sesama, dan biarlah melalui kegiatan bulan kesaksian pelayanan, kami pun dapat secara pribadi melakukan di tengah-tengah sesama kami, di lingkungan kami, dan membawa sukacita bagi mereka semuanya. Bapa di dalam surga, perkenankan kami juga berdoa untuk warga jemaat yang dalam kondisi tidak sehat. Kami mohon campur tangan dan pertolongan-Mu, berkat cinta kasih-Mu dan mujizat-Mu. Jamalah mereka dalam penderitaan mereka, sehingga yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, oleh karena iman percaya mereka dan topangan doa kami, pada akhirnya beroleh berkat kesembuhan. Kami juga berdoa untuk sesama kami dimanapun berada, terlebih dalam suasana COVID-19 ini. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa, berkatilah para dokter, para medis, dan juga obat-obatan yang menjadi bagian dalam perawatan setiap saudara yang menderita sakit, yang pada akhirnya beroleh kesembuhan hanya karena kuasa kasih Tuhan, dan pada akhirnya bangsa negara kami boleh terbebas dari wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Kami yakin bahwa cinta kasih-Mu pun memberkati para pemimpin kami di tengah-tengah situasi yang sangat berat ini, tetap taat dan bersandar penuh kepadamu, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam, yang masih dalam suasana bulan puasa dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kami semua dimampukan untuk terus mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam kerangka memutus mata rantai pengembangan COVID-19, sehingga kami tidak bersama-sama mengadakan acara mudik, saling kunjung yang berlebihan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menolong bangsa dan negara kami, sehingga dengan cara apapun akhirnya kami tetap bisa bersilaturahmi satu dengan yang lain, baik melalui sarana elektronika dan ataupun melalui hal yang menopang, namun tidak berada dalam suasana kerumunan yang lebih banyak. Kami yakin kuasa kasih-Mu memberkati bangsa dan negara kami, sehingga pada akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa dalam rangka PSBB Malang Raya. Kami yakin dan percaya kuasa kasih-Mu tetap tercurah, dan biarlah masyarakat Malang Raya ikut mendukung program PSBB demi terhentinya wabah COVID-19. Kami yakin kuasa kasih-Mu tercurah atas Malang Raya. Inilah Bapa doa permohonan kami dan penyerahan kami semuanya. Kami serahkan doa permohonan ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita saat ini dan jemaat kami undang untuk berdiri. Kita melakukan berbagai aktivitas kita hari ini dan untuk seterusnya dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup karena Dia menyertai kita semua. Mengakhiri ibadat ini kita pujikan kidung jemaat 346 bait yang pertama. Marilah kita mengakhiri dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara, sehingga saudara menjadi saksi Tuhan yang hidup, kini dan selamanya, dan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin.